Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup Semakin Maju. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau yang membentuk kami menurut gambar-Mu. Kami menyadari bahwa dalam hidup ini adalah perjalanan panjang untuk semakin menyerupai Kristus. Hari ini kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami untuk melihat dengan jelas panggilan kami untuk terus bertumbuh secara rohani. Berikanlah kami semangat yang tidak pernah padam untuk mengejar kedewasaan dalam iman kami. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, kami dapat mengatasi segala tantangan dan terus melangkah maju di dalam kebenaran Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa seperti tanaman yang membutuhkan sinar matahari dan air untuk dapat bertumbuh? Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Kita membutuhkan nutrisi spiritual untuk terus berkembang dan menghasilkan buah-buah yang baik pada musimnya. Dalam renungan ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan rohani kita dan terus bertumbuh semakin maju untuk lebih dekat lagi di hadirat Tuhan. Mari kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah ajakan yang kuat bagi kita sebagai orang percaya untuk tidak hanya mendengar dan mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi juga untuk benar-benar menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita perdalam pemahaman kita akan makna tersembunyi dari ayat ini. Yang pertama, perhatikanlah semuanya itu. Frasa perhatikanlah semuanya itu, hal ini berbicara tentang ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ajaran yang benar, maka perhatikanlah semuanya itu merujuk pada seluruh ajaran yang telah kita terima dari Tuhan. Ini mencakup doktrin, moralitas, dan segala sesuatu yang telah kita pelajari dari Alkitab. Selain ajaran, ini juga mencakup teladan hidup para rasul dan orang-orang percaya yang hidup dalam kesalehan. Yang kedua, hiduplah di dalamnya. Frasa hiduplah di dalamnya, hal ini bermakna tentang ketaatan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan sesuai dengan norma-norma dunia, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, standarnya Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam ajaran berarti menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi menjadi suatu tindakan yang nyata. Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman, kita akan mengalami suatu perubahan dari dalam diri kita. Karakter kita
akan semakin berubah menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Frasa kemajuan yang nyata ini berbicara tentang hidup yang menghasilkan buah-buah yang baik. Kemajuan yang dimaksud adalah pertumbuhan spiritual yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kehidupan kita yang semakin bertumbuh dalam Kristus akan menjadi berkat bagi kita, bagi keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka akan melihat suatu perubahan yang positif dalam diri kita, dan orang-orang itu akan tertarik untuk mengenal Yesus. Saudaraku, dengan memperhatikan ajaran Tuhan dan hidup di dalamnya, maka kemajuan kita akan terlihat oleh semua orang. Mari kita terus berjuang untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pemahaman kita tentang kekristenan tidak lebih dari sekedar agama yang dipenuhi daftar larangan dan perintah atau berisikan hal-hal yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan, sampai kapanpun kerohanian kita tidak akan mengalami kemajuan yang berarti. Sebaliknya, cepat atau lambat, kerohanian kita akhirnya akan mati. Sebab pemahaman seperti itu, maka ibadah hanya bersifat agamawi dan penuh dengan aturan-aturan dan aktivitas manusia, bukan didasari oleh kasih kepada Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudaraku, firman Tuhan ini mengungkapkan sebuah kesenjangan antara pengakuan iman dengan tindakan yang nyata. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tindakan dan sikap mereka justru bertentangan dengan ajaran kebenaran Tuhan. Mereka hanya memuji Tuhan dengan bibirnya, tetapi hati mereka tidak sungguh-sungguh menyerahkan dirinya pada kehendak Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah yang benar bukan sekedar melakukan ritual atau menjalankan perintah agama secara formal. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ibadah yang lahir dari hati yang murni dan taat pada kehendak Tuhan. Sayangnya, orang-orang Farisi lebih mementingkan tradisi dan hukum buatan manusia daripada taat pada kebenaran firman Tuhan. Ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi merupakan hubungan pribadi kita dengan pribadinya Tuhan. Ketika kita beribadah, kita harus memastikan bahwa hati kita sungguh-sungguh terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus selalu memeriksa diri kita, apakah ibadah kita sudah benar-benar murni atau hanya sekedar formalitas belaka. Jangan sampai kita hanya terlihat saleh di luar, tetapi di dalam hati kita penuh dengan dosa. Dan Tuhan melihat kedalaman hati kita, bukan melihat apa yang kita lakukan. Saudaraku, supaya kerohanian kita mengalami kemajuan, kuncinya adalah memiliki roh yang menyala-nyala sebagaimana yang dinasihatkan
oleh Rasul Paulus. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan semangat dan motivasi dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Paulus, penulis surat Roma, dengan tegas mengingatkan kita agar jangan pernah lelah dalam melayani Tuhan. Mari kita pelajari bersama makna di balik setiap kata dalam ayat ini. Yang pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kata kendor merujukkan pada kondisi lelah, malas, atau kehilangan semangat. Paulus mendorong kita untuk menghindari sikap pasif atau setengah hati dalam menjalankan tugas sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Roh yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap orang percaya. Roh Kudus inilah yang menjadi sumber kekuatan, sumber semangat, dan inspirasi bagi kita. Ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, kita akan merasakan suatu hasrat yang begitu kuat untuk bersukacita melayani Tuhan. Yang ketiga, dan layanilah Tuhan. Inti dari ayat ini adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Pelayanan tidak hanya terbatas pada kegiatan di gereja, tetapi juga pelayanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di tempat belajar, di tempat kuliah, di tempat kerja, di tempat kita melayani, di tempat kita bermasyarakat. Melalui pelayanan, kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Saudaraku, ketika orang Kristen memiliki roh yang menyala-nyala, ia akan mampu mengalahkan segala bentuk kemalasan yang pada akhirnya akan mendorongnya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, tanpa disertai omelan atau persungutan. Inilah yang disebut penyangkalan diri, yaitu menyalipkan segala ego kita, segala kenyamanan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena memiliki roh yang menyala-nyala, orang punya rasa haus dan lapar akan perkara-perkara rohani. Kerinduannya untuk bersekutu dengan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan begitu besar, begitu bersemangat. Mari kita baca Mazmur pasal 42 ayat 2 dan ayat 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku, ayat-ayat ini melukiskan kerinduan yang sangat mendalam dari seorang hamba Tuhan terhadap Allahnya. Perumpamaan rusa yang merindukan air sangatlah tepat. Ketika seekor rusa berada di padang gersang yang panas, ia akan sangat merindukan kesejukan dan kehausannya hanya dapat terpuaskan dengan air yang melimpah. Begitu pula dengan kita. Gambaran pemazmur merasakan kehausan yang mendalam akan hadirat Allah. Orang yang memiliki roh yang menyala-nyala tidak akan mampu menahan bibirnya untuk bersaksi tentang Kristus dan memberitakan kabar sukacita, yaitu Injil, kepada semua orang yang ditemuinya kapanpun dan dimanapun. Kerinduan
akan Allah adalah hal yang wajar. Janganlah kita ragu untuk mengungkapkan kerinduan itu kepada Tuhan. Allah selalu siap menyambut kita dengan tangan terbuka. Marilah kita terus-menerus tidak berhenti mencari wajah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami sadar bahwa pertumbuhan rohani merupakan proses seumur hidup kami. Kami mohon Engkau membuka mata hati kami agar lebih peka terhadap segala pengajaran-Mu. Bimbinglah kami untuk terus menghayati kebenaran firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami rindu menjadi teladan bagi sesama kami. Tuhan, bantulah kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, agar melalui kehidupan kami, kasih-Mu semakin nyata di dunia ini. Berikanlah kami kekuatan untuk mengatasi segala godaan dan tantangan yang menghadang. Kami percaya bahwa dengan pertolongan-Mu, kami dapat terus bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah. Tuhan, Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, dengan hubungannya dengan orang lain, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, perubahan rohani adalah sebuah perjalanan seumur hidup kita. Kita akan terus mengalami pasang surut dalam hidup ini.
Namun ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Jangan pernah menyerah untuk terus bertumbuh dan berubah semakin maju mendekat hadirat Tuhan. Mari kita saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain dalam perjalanan rohani kita ini. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.